Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema bakal ngelanjutin alur Himomen episode selanjutnya. Karena ada banyak episode, Nema bakal nyeritain satu-satu dan Nema taruh linknya di deskripsi ya permen. Yang jelas, episode 7 dan terakhir ini puncak dari segala hal nyebelin dari dorama ini Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Ngelanjutin episode kemarin. So yang ngeliat Yuriko cuman sama dokter Ikeme, bukannya marah, dia malah minta agar Yuriko nggak mencampakkan dirinya lagi. So juga berjanji bakal berusaha lebih keras buat Yuriko dan rela dijadiin yang kedua. Prinsip pengangguran emang beda ya. Ngedenger itu, Yuriko buru-buru ngejelasin kondisi sebenarnya. Ternyata So udah salah paham Yuriko nggak ngapa-ngapain kok sama dokter Ikeme. Anggap aja tadi itu cuman tipuan kamera. Yang ada, Yuriko malah seneng banget So udah balik pulang. Pas mereka berdua lagi kegirangan bareng, mendadak mbaknya Yuriko nelpon. Dia ngasih tahu kalau Yuriko harus segera menikah. Soalnya ayah mereka lagi mengidap penyakit kanker stadium akhir. Si mbak nyuruh Yuriko buat nikah sama teman masa kecilnya aja, bukan sama So yang seorang pengangguran. Yuriko pun nyeritain masalahnya itu ke teman-temannya. Sambil dengerin Yuriko curhat, Konomi ngelihat ramalan bintang dan bilang kalau Yuriko bakal segera ketemu jodohnya. Salah satu cirinya adalah jodohnya itu punya 7 bekas luka di tubuhnya. Belum kelar ngobrol, kepala perawat nyuruh mereka semua segera berkumpul karena rumah sakit bakal kedatangan tamu penting lagi. Dan kali ini tamunya adalah orang-orang dinas yang siap menginspeksi rumah sakit mereka. Dan nggak diduga sama peramal bintang manapun, ternyata yang datang adalah Takahiko, teman kecil Yuriko yang sekarang udah jadi orang sukses. Uniknya lagi, dia juga punya 7 luka di tubuhnya. Bener-bener persis kayak yang disebut pada ramalan bintang, Seisi rumah sakit pun auto ngedukung Yuriko dong buat nikah sama si Takahiko, ketimbang sama pengangguran tanpa masa depan itu. Pas Yuriko lagi dipepet sama cowok lain, lah kok So malah santuy di warung Abashiri kayak biasanya, Abashiri pun menasihati So agar menjadi orang yang lebih berguna buat Yuriko. So harus bisa lebih baik dari teman masa kecil Yuriko. Apalagi Takahiko juga suka sama Yuriko sejak lama. Dia tahu banyak soal Yuriko. Dia bahkan ngajak Yuriko merit, hal yang selama ini diidam-idamkan sama Yuriko dari So. Pulang kerja, Yuriko kelihatan lelah banget, Kayaknya terus kepikiran sama keadaan ayahnya gitu. Tapi pas nyampe rumah, dia masih harus ngadepin So yang super duper males. Sehari-hari kerjanya cuma rebahan, ngegame, ngewibu, ngebalsem. Bahkan saking malesnya, bekas makannya aja nggak mau nyuci. Untung bukan anak emak Nema. Pasti dicoret dari kakak tuh kalau modelnya kayak beginian. Tapi kali ini ada yang aneh. Yuriko nggak marah, Dia malah ngajakin So buat ngedate besok. Sesuatu yang nggak pernah mereka lakuin sebelumnya. Keesokan harinya, Yuriko nempatin janjinya tuh. Dia ngajak So ke Dufan buat seneng-seneng dan ngelakuin semua hal yang So pengen. Tapi kelar seneng-seneng bareng, tiba-tiba Yuriko nangis, Dia juga ngomong kalau dia bakal nikah sama Takahiko. Fix, So akhirnya diputusin Yuriko pas lagi seneng-senengnya. Dan itu sakit. Yuriko juga ngumumin ke teman-temannya kalau kerjaan Takahiko kelar entar, dia bakal balik ke Jerman dan mereka mau nikah di sana. Tentu aja semua teman ngedukung keputusan Yuriko dong. Ya tentu aja kecuali si dokter kampret. Jelas dia kecewa banget. Apesnya lagi, dia juga dengan terpaksa harus ngebantuin Takahiko buat ngusir So dari rumah Yuriko. Tapi alih-alih ngusir So, dokter Ikeme malah ngomporin So biar nggak ngelepas Yuriko gitu aja. Mereka malah kolaps dan merencanakan sebuah rencana licik. So, dengan bantuan dokter Ikeme berusaha ngalahin Takahiko lewat sebuah game.
ユリコが一番好きな動物はなんだ。ユリッペが一番好きな動物はイルカだ。 Alhamdulillahnya kalah. Alah, nantang-nantang malah keok. Memalukan dunia persilatan. Udah gitu, ketahuan curang lagi. Ya tentu aja, Yuriko langsung ngedamprat sama Dr. Ikeme deh tuh. Masih lanjut nih, kali ini masalah buat Takahiko. Tiba-tiba aja, Konomi yang kepo nyari tahu soal Takahiko menemukan kenyataan kalau Takahiko udah nikah cerai sebanyak 7 kali, men. Seger bener, sekali aja udah ribet. Dan luka yang ada di tubuhnya itu ternyata bekas yang ditinggalin sama para mantan bininya. Mengetahui hal itu, Konomi berniat ngasih tahu Yuriko. Tapi kebetulan ada Takahiko tuh di belakangnya. Takahiko pun langsung ngancem Konomi. Dia bakal ngancurin rumah sakit kalau sampai ada yang tahu rahasia itu. Si tukang nguping, maksudnya si dokter kampret, kali ini juga nggak berkutik, men. Karena dia nggak mau terjadi sesuatu yang buruk di tempatnya bekerja, akhirnya ngasih tahu So. So tentu aja buru-buru bergegas buat nyelamatin Yuriko. Dengan bantuan Dr. Ikeme dan para perawat, akhirnya So berhasil menerobos ke kamar Yuriko dan orang tuanya akan bertemu. Gak pakai lama, So langsung nyeritain aib Takahiko yang udah nikah cerai sebanyak 7 kali. So juga nunjukin bukti yang udah dia bawa ke Yuriko. Alhasil, Yuriko pun balik ke pelukan So lagi. Enggak. Alurnya enggak gitu, men. Yuriko yang emang terlahir sebagai anak baik malah mengabaikan semua kenyataan dan tetap bertahan sama Takahiko. Alasannya sih simple, dia mau ngebahagiain ayahnya yang udah sekarat, men. Meskipun tahu masa lalu Takahiko, Yuriko tetap positive thinking. Bahkan teman-teman perawat juga ikut ngingetin Yuriko. Tapi Yuriko mastiin ke teman-temannya kalau dia baik-baik aja. Sampai tiba-tiba ayah dan ibu Yuriko datang lengkap dengan dress code mau ke pantai gitu. Yuriko dan kakaknya auto panik dong. Masa iya orang sakit mau mantai? Ternyata selama ini mereka berdua lagi di prank nih, men, sama ortunya. Ayah Yuriko nggak sakit, sehat banget malahan. Bahkan dia udah siap tuh buat berangkat ke Hawaii. Yuriko dan mbaknya sih sebenarnya mau marah, tapi lega juga sih tahu kalau bapak mereka baik-baik aja. Ngelihat ada kesempatan, Dr. Ikeme langsung kenalin diri ke orang tua Yuriko tuh. Disusul So yang masih setengah sadar dari prank barusan. Tapi pas lagi ngenalin diri, So tiba-tiba menyadari sesuatu. Gak disangka, ketujuh mantan istri Takahiko ternyata senang lumba-lumba semua, men. Sama kayak Yuriko. Menyadari itu, So pun mundur teratur. So mah apa tuh kalau dibandingin Takahiko yang udah 20 tahun suka sama Yuriko. Takahiko juga tahu semua tentang Yuriko. Bahkan dibela-belain kawin cerai sampai 7 kali buat nyari cewek yang kayak Yuriko. So yang sadar diri akhirnya milih pergi, men. Pedih tapi tak berdarah, asik. Para perawat dan Dr. Ikeme pun meminta maaf pada Takahiko. Karena pada dasarnya Takahiko ini orang baik kayak Nema, dia pun maafin mereka. Akhirnya, keputusan Yuriko bakal nyusul Takahiko ke Jerman udah bulet, men. Pas Yuriko lagi packing, tiba-tiba Abah Siri datang dan ngasih tahu Yuriko ada sepucuk surat dari So. Dia juga ngasih tahu untuk pertama kalinya So minta dikerjain. Maksudnya dipekerjakan di warungnya. Akhirnya, setelah berepisode-episode usaha Yuriko buat ngerubah So, kini mendapatkan hasil. Karena hal itu, Yuriko jadi ingat semua momen indah bareng So tuh, men. Untuk momen nyebelinnya kita skip aja ya, men. Kebanyakan. Dan namanya juga film ya kan. Kok ya kebetulan banget Dr. Ikeme tiba-tiba WA Yuriko. Dia malah ngasih tahu di mana So berada. Ya udah, berangkat deh Yuriko ke tempat So. Ternyata nih, So lagi nyari ikan di pantai, men. Yuriko auto seneng dong ngeliat So lagi. Dia sempat marahin So sih karena udah ninggalin dia. Tapi akhirnya Yuriko ngomong ke So kalau manusia bisa berubah. Apa yang Yuriko pengen bukan buka toko roti tinggal di Jerman atau seumur hidup ngeliat ikan lumba-lumba di TV. Yang Yuriko pengen sekarang adalah hidup selamanya bareng sama So. Lalu mereka pun
Alah film. Akhirnya Yuriko sama So balik tinggal seatap nih. Dan tentu aja So tetap jadi pengangguran, males-malesan, minta duit. Dan ngeselinnya Yuriko juga balik jadi bucin selamanya sampai film. Kelar. Tamat. Akhirnya kelar juga nyeritain drama lu. Buat para Basmer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Storynema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu, karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.